Lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas hari ini tentang record. Record adalah tipe data komposit yang dapat menggabungkan beberapa tipe data menjadi objek tipe data. Maksudnya seperti ini ya. Contoh data alamat. Untuk data alamat sebenarnya bisa hanya menggunakan tipe data teks atau string ya. Misalnya Jalan Cisalatan Baru nomor 31 kode 40293. Udah satu tipe data string juga sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada nama jalan, ada nomor, sama ada nomor juga, nomor rumah, nomor kode pos. Ya. Maka kalau kita perinci di sini berarti ada nama jalannya, ya, nomor rumah, nama jalan berarti ini harus dihilangkan. Nama jalan, ya, kemudian nomor rumah dan kode pos. Jadi kalau kita lihat sini ada tiga tipe data sebenarnya di sini, yaitu ini tipe data teks atau stringnya, ini integer, ini pun integer. Nah, untuk kita menggabungkan tiga variabel ini menjadi satu variabel, kita bisa menggunakan namanya record. Jadi di sini diubah tipe data, ya, nanti nama jalan kita ubah jadi string, nomor rumah integer, dan kode pos juga integer. Nah, menentukan tipe data yang berbeda dan menggunakan tipe data record. Formatnya seperti ini, variabel record, variabel dibuat tipe data, variabel tipe data. Jadi Anda perhatikan di sini ada nama variabel, ini pun ada variabel. Jadi ada variabel, tapi di dalamnya juga ada variabel. Nah, menghubungkannya menggunakan record. Kemudian ada tipe datanya masing-masing. Lalu tutup dengan and record. Supaya kita bisa tahu bahwa ini recordnya sudah selesai. Definisi dari recordnya sudah selesai. Nah, contoh seperti ini. Alamat record, ya. Nah, alamat bertipe record. Di sini dalamnya ada nama jalan, string, nomor rumah integer, dan kode pos integer. Kemudian and record. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi kita menyatukan berbagai macam tipe data dikumpulkan menjadi satu. Soalnya satu variabel ini dia punya sub-sub variabel. Nah, ini mendefinisikannya. Nah, sekarang bagaimana untuk menugaskannya? Menugaskan record. Nah, record dalam penugasan memiliki perbedaan dibanding variabel non-record. Seperti halnya array, dalam penugasan perlu menginformasikan indeks array untuk record, untuk recordnya disebutkan. Ya, jadi ada indeks array ya. Jadi kalau lihat yang kita sudah sebelumnya, nah ini nanti kita harus menyebutkan nih. Ini array indeks berapa. Nah, ini pun sama seperti sini ya. Berarti kita nanti harus definisikan. Definisikan dari variabel ya. Variabel dari selain nama variabel dari recordnya, kita definisikan variabel untuk nyimpannya di mana. Contoh di sebelumnya ya, kita gunakan sebelumnya. Maksudnya yang ini alamat ada nama jalan. Maka untuk kita nyimpan di nama jalan, kita menulisnya adalah alamat titik nama jalan. Ya, jadi variabel di record dan variabel di dalam record digabung dengan tanda titik. Alamat titik nama jalan. Ya, ini kita algoritma kita sepakati seperti ini ya. Ini memang nanti dalam implementasi bahasa program beda-beda. Ada yang menggunakan panah, ada yang menggunakan notasi yang lain. Di sini kita sepakati algoritma kita menggunakan tanda titik. Jadi alamat titik nama jalan. Nah, baru kita simpan datanya di Cisalatan Baru. Ya. Berarti karena ini teks kita kasih tanda kutip ya. Berarti alamat titik nama jalan ditugaskan menyimpan satu data namanya Cisalatan Baru. Ya. Kemudian alamat titik nomor rumah ditugaskan menyimpan data integer. Kemudian alamat titik kode pos ditugaskan menyimpan integer yaitu kode posnya. Ya, jadi ini bertipe integer. Nah, begitu juga dalam menambahkan isi data. Ya. Record disebutkan variabel record dan variabel di dalam record. Jadi di sini write alamatnya kita tulis dulu titik nama jalan. Kemudian alamat titik nomor rumah. Alamat titik kode pos. Ya, nah itu seperti itu. Ya, seperti itu pendesain dari record dan penugasan dalam record. Sekarang kita lihat contoh implementasinya. Ya, jadi kita tulis dalam bentuk algoritma ya. Ya, ini dari saya katakan dalam bahasa program ini mungkin berbeda-beda nih. Kalau di bahasa C definisikannya record dengan nama struts ya. Kalau di Python itu digabung dengan array.
Ya, jadi punya sebenarnya konsepnya sama, tapi punya cara yang berbeda dalam mendefinisikannya. Kita ambil secara umum saja konsepnya, ya. Nanti kalau kita masuk ke program, berarti kita perlu memahami bagaimana rule dalam program itu mendefinisikan yang konsepnya seperti record. Ya. Jadi yang poin yang Anda perlu pahami adalah konsep recordnya itu apa. Nah, di sini kita misalnya definisi menyimpan data siswa di record. Deklarasi, ya, siswa.record. Nah, kalau siswa kita bayangkan ada name string, nama string, ya, hari lahir integer, hari lahir ya, tanggal, bulan lahir ya, bulan bisa Januari. Di sini kita pakai angka integer, tahun lahir itu juga pasti angka ya, tahun 1980, 1990. Nah, kemudian di sini algoritma, nah algoritmanya, nah, kita masukkan di sini ya, kita tanyakan read siswa.name, siswa.nama, siswa.hari lahir, siswa.bulan lahir, dan siswa.tahun lahir, siswa ini. Ya, kemudian setelah di input, nanti kita bisa tampilkan, ya tinggal ganti ini perintahnya write, kita panggil lagi ini semua ya, di masing-masing ini. Oh, maaf. Ya, satu lagi. Berubah. Oke, seperti ini ya, contoh implementasi dan sederhana dari Oke, ini langsung kita lanjutkan ya. Setelah kita bahas record, kita bahas tentang variabel lokal dan global. Variabel lokal adalah variabel yang hanya ada di dalam fungsi tersebut. Variabel global adalah variabel yang dikenal di semua fungsi dalam program. Ini mungkin agak kurang jelas. Variabel yang hanya dikenal ya. Variabel yang hanya dikenal dalam fungsi tersebut, itu namanya variabel lokal. Fungsi ini bisa subprogram, bisa main program. Variabel global adalah variabel yang dikenal di semua fungsi di dalam program. Ya, jadi dia sekali kita definisikan, dia akan dikenal di subprogram atau di zone subprogram lain, ataukah di main program. Implementasi variabel lokal dan global lebih terlihat saat mengimplementasikan konsep subprogram. Jadi kalau Anda buat program hanya menggunakan main program, mungkin nggak terlalu terlihat nih perbedaannya. Ya. Dalam bahasa beberapa programan, ini sebenarnya bisa ada terlihat kalau Anda menggunakan yang mendefinisikan tipe data itu bisa di sembarang lokasi. Ya, sebagai contoh, bahasa lama yang mungkin sekarang sudah digunakan, itu seperti Pascal, itu mendeklarasikan itu betul harus di awal. Nah, kalau pakai bahasa C, Anda bisa definisikan variabel itu di banyak lokasi. Ya, tapi ini juga ada bergantung kepada jenis software compile yang Anda gunakan. Ya. Misalnya Anda menggunakan bahasa C, terus di running. Anda merunningnya pakai software apa gitu. Itu ada yang mengenal variabel satu fungsi variabel itu harus selalu di depan. Ya, ada juga yang bisa mengenal di banyak tempat. Kalau dia hanya mengenal di depan, Anda definisikan variabel di banyak tempat, dia akan tidak mengenal. Gitu. Jadi ini memang kadang-kadang jadi berbeda untuk di beberapa bahasa program. Tapi yang terpenting adalah di sini adalah konsepnya bahwa kalau lokal, dia hanya dikenal di area tersebut, ya, di fungsi tersebut, secara umum. Ya. Kalau global, dia dapat dikenal di semua fungsi. Kita lihat nih contohnya supaya lebih jelas. Di sini implementasi variabel global. Deklarasi A global integer. Kita bisa deklarasi, kita letakkan di sini, ya, ada perhatikan letakkan di sini. Kemudian, nah ini saya tulis algoritma, tapi di sini ada subprogram. Ya. Sub mengisi data. Ya, subprogram isi data. Kita isi A global ini dengan angka 10, kemudian tampilkan. Selesai ya. Kemudian ini ada algoritma lagi. Nah, ini adalah untuk main program, bukan subprogram. Saya tulis di sini A global 5, write A global. Apa bedanya ini? Kenapa sebut global? Nah, kita definisikan di sini, berarti A global ini akan dikenal di subprogram ini dan dikenal ini. Jadi Anda tidak perlu definisikan variabel ini lagi. Kalau definisikan malah terjadi namanya nanti crash, tabrakan. Ya, jadi Anda tidak boleh definisikan lagi. Kalau Anda definisikan dia sebagai
di lokasi di sini, artinya dia sebagai global di awal. Jadi contoh di atas, variabel global ada variabel dikenal semua fungsi, sehingga setiap ada penggunaan variabel tersebut, di area manapun akan mengubah isi data. Jadi di sini 10, itu ada panggil terus ada tugaskan 5, maka ini pun menjadi 5. Kalau misalnya ini ada panggil tanpa ada hilangkan ini, maka dia akan menjadi 5. Seperti itu ya. Maaf ya. Ini subprogram ada panggil ya di sini. Nah, mengisi data ya. Di subprogram kita panggil. Oke, nah ini berarti di sini main program dia lari ke sini, lalu dia ke sini, dia isi A global dan 10 tampilkan, setelah selesai dia ke sini, A global di sini mana ini akan saling mempengaruhi. Jadi isinya 10 dia akan menjadi 5. Ya, cetak di sini. Kalau misalnya saya buat lagi di sini misalnya seperti ini. Jadi saya kopikan ya. Di sini mengisi data, ini saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Oke. Kemudian ini saya panggil. Ini jangan mengisi data, ini mengisi data. Kalau ini tidak mengisi data, tapi ini menampilkan data ya. Saya copy. Nah, seperti ini ya. Ini menampilkan data. Nah, kemudian di sini Anda mengisi data, maka dia terisi 10 nih. Kemudian A global 5, kemudian write A global, maka akan tampil 5. Nah, kemudian menampilkan data saya panggil nih, menampilkan data. Di sini tidak ada perintah lagi untuk mengisi A global. Maka apa yang terisi di sini? Maka apa yang tampil di sini? Maka yang tampil dia akan menjadi angka 5. Ya. Jadi dia akan mengikuti apa yang terakhir diinstruksikan untuk ini. Yang tadinya 10 berubah jadi 5, kemudian kita panggil sub di sini, karena di sini tidak ada perintah apapun untuk A globalnya, maka isinya adalah menjadi 5. Kalau di sini misalnya ada perintah mengisi lagi di dalam ini, misalnya jadi 15, maka yang tampil nanti jadi 15. Nah, itu yang disebut dengan variabel global. Jadi dikenal di semua area fungsi. Oke, sekarang variabel lokal. Variabel lokal, ya, ini adalah variabel hanya dikenal dalam fungsi tersebut. Di sini ada sub mengisi data, kemudian deklarasi, ya. Anda lihat di sini bedanya. Saya tidak mendefinisikan deklarasi di atas subprogram, ya. Nah, di sini langsung subprogramnya mengisi data. Nah, dalam subprogram ini subprogramnya saya buat deklarasi B lokal integer. Nah, di sini B lokal saya isi angka 10, write B lokal, maka tampillah di angka 10. Ini fungsi namanya fungsi. Ini namanya variabel lokal. Ya, dia hanya dikenal di fungsi mengisi data. Kemudian di deklarasi di programnya. Sini alternatif lokal ini saya panggil ya. Ini ya. Nah, ini jadi nanti programnya dia akan lari ke main program. Hanya di sini dalam program ini ada deklarasi dulu B lokal integer. Ini algoritma mengisi data. Nah, dia lari ke sini, ya, lari ke sini. Nah, ini kalau kita definisikan di sini, kemudian kita panggil ini, maka karena dia deklarasikan di sini, maka
B lokal tidak akan dikenal di sini. Ya, sehingga di dalam ini saya mengisi data, saya harus deklarasikan dulu. Kalau Anda langsung isi B lokal, maka yang terjadi adalah dia akan mengatakan bahwa variabel ini tidak dikenal. Kenapa? Karena tidak ada belum dideklarasikan. Kenapa? Karena B lokal ini hanya dikenal di sini. Nah, ini di sini. Berarti di sini kita deklarasikan lagi B lokal integer, kita isi angka 10, write B lokal, kita tampilkan. Kemudian setelah selesai, dia ke sini, B lokal 5. Nah, write B lokal. B lokal ini dan B lokal ini adalah punya lokasi memori masing-masing. Walaupun namanya sama, mereka punya lokasi memori masing-masing dan tidak akan saling mempengaruhi. Jadi karena dia hanya bersifat lokal di sini, ini hanya bersifat lokal di sini. Ya, jadi contoh di samping variabel B lokal ada variabel lokal karena hanya dikenal di fungsi masing-masing. Karena berarti variabel lokal, maka nama variabel dapat digunakan kembali di masing-masing fungsi. Jadi kalau variabel lokal, definisikan Anda boleh gunakan ini di banyak fungsi dan tidak akan saling mempengaruhi. Nah, tapi kalau global, nah itu harus hati-hati. Karena dia akan dikenal di semua fungsi. Anda hanya bisa definisikan sekali. Tapi kalau dia lokal, maka definisikan berkali-kali. Jadi B lokal di sub mengisi angka 10, sedangkan B lokal di main fungsi berisi angka 5. Ya. Jadi fungsi utama, masing-masing variabel punya lokasi memori masing tanpa saling mempengaruhi. Demikian materi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.